Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa 3 saham bagus yang ternyata masih diborong oleh pengendali atau ownernya sendiri. Saham-saham ini juga rutin bagi dividen dan memiliki fundamental yang cukup menarik. Jadi sebelum kita bahas, disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham, karena keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu saham AKR Corporindo, yakni saham Akra, di mana Arta Kencana masih rajin serok saham Akra sebesar 22,71 juta saham senilai 35 miliar rupiah. Dilansir dari emitennews.com, Arta Kencana Rayatama terus memborong saham AKR Corporindo dengan kode saham AKRA. Sang pengendali itu berdasar data teranyar membeli 22,71 juta lembar saham. Transaksi telah dituntaskan pada edisi 14, 19 sampai 20 Juni 2024, guys ya. Jadi ketika pengendali dari AKR Corporindo ini membeli saham Akra lagi, maka di sini ownernya sendiri itu masih sangat yakin ya bahwa prospek dari perusahaan yang dia jalankan itu juga masih akan tetap bagus untuk kedepannya. Nah, di sini pun kita akan lihat dari sisi fundamental di mana AKR Corporindo ini masuk ke dalam saham sektor minyak, gas dan juga batu bara, masuk juga ke dalam indeks saham syariah. Jadi teman-teman yang mungkin hanya membeli saham syariah, Akra ini juga bisa menjadi salah satu watchlist-nya teman-teman ya. Nah, kita lihat untuk saham Akra pada hari Jumat lalu ditutup di level 1565 per lembar saham dan kita lihat ada sedikit koreksi 0,95% pada hari Jumat kemarin. Lalu dari valuasinya, PE ratio di angka 13,19 kali dengan PBV 2,65 kali. Tentu saja dari sisi valuasi tidak bisa kita katakan ini adalah saham yang undervalue, tapi cukup menarik dari sisi PE ratio. Lalu kalau misalkan kita perhatikan guys ya, pada kuartal 1 2024 di laba terbarunya ternyata Akra yang mengalami sedikit koreksi secara year on year. Dari 607 miliar pada kuartal 1 2023 turun menjadi 595 miliar pada kuartal 1 2024. Sehingga pendapatan bersih dari saham Akra ini diproyeksikan pada full year 2024 juga akan sedikit terkoreksi. Nah, hal ini bisa berubah ketika nanti kuartal 2-nya mengalami kenaikan secara kuartalan. Lalu kita cek dari rasio keuangan, untuk saham Akra memiliki cash 6,6 triliun dengan total aset 30 triliun, liabilitas 15,6 triliun, dan ekuitasnya 11,8 triliun. Yang berarti rasio hutang atau debt to equity ratio saham Akra ini di atas 100%, yaitu sebesar 132,19%. Cukup tinggi ya guys ya. Lalu dari sisi profitabilitas cukup menarik juga sebenarnya, gross profit margin 9% dan NPM-nya di angka 6%. Lalu kita cek dari sisi dividen, ternyata ini juga tidak kalah menarik di mana dividen dari Akra yield-nya mencapai 7,9% pada harga saat ini. Lalu kita cek juga dari sisi return on asset yang ke 9,10% dan return on equity 23,32%. Untuk harga saham Akra sendiri ya, secara teknikal kita melihat di sini memang Akra ini sebelum pembagian dividen harga sahamnya sempat naik ya ke level 1850-an. Namun pada tanggal 22 April 2024 lalu Akra ini juga sempat anjlok ya guys ya. Bahkan di tanggal 26 April 2024 turun sampai 7,7%. Lalu ketika dia downtrend ya sampai di level 1550, maka Akra bisa kembali mantul lagi dan kita lihat memang di level 1500-an ini Akra ya dia tertahan di area support yang cukup kuat. Nah, jadi kalau misalkan kita perhatikan ya saham Akra ini apakah dia bisa mantul lagi ke level 1600 sampai 1700-an? Nah, kita akan coba lihat ya guys ya. Karena Akra ini dari sisi fundamental sebenarnya masih punya potensi untuk bisa rebound lagi. Jadi nanti kita tetap akan menunggu pada kuartal 2 2024 apakah Akra ini labanya akan ada kenaikan atau tidak. Biasanya kalau misalkan labanya mengalami kenaikan maka harga sahamnya juga berpotensi rebound lagi. Nah, jadi untuk Akra sendiri saya melihat memang sudah tertahan di support ya 1550 sampai 1565 dan kita lihat upside kenaikan dari saham Akra ini di level saat ini jika kembali naik ke area high-nya ya guys ya. Maka Akra ini punya potensi yang cukup menarik sebenarnya ya. Oke guys, kita lanjut ke saham selanjutnya adalah saham DRMA atau Dharma Polymetal.
Komisaris ini rajin koleksi saham emiten TP Rahmat, yaitu Dharma Polymetal. Ada apa? Nah, di sini kita lihat ya, dari emitennews.com, emiten milik Taipan TP Rahmat, PT Dharma Polymetal Tbk dengan kode saham Dharma, DRMA, menyampaikan bahwa Nul Oilyo Laras Kusuma selaku komisaris ya telah menambah kepemilikan saham DRMA pada 2 Juli 2024. Ari Indra Gautama, Corporate Secretary DRMA, dalam keterangan resmi pada hari Kamis lalu menuturkan bahwa Nul Oilyo Laras Kusuma ini telah membeli sebanyak 200.000 lembar saham Dharma pada harga Rp965 per unit atau per lembar sahamnya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya, harga rata-ratanya di Rp965 per saham. Nanti kita akan lihat kira-kira harga Dharma ini ditutup di level berapa pada hari Jumat kemarin. Jadi untuk Dharma Polymetal masuk ke dalam saham syariah juga di sektor otomotif dan juga komponen otomotif. Untuk harga sahamnya ditutup di level Rp995 per lembar saham pada hari Jumat lalu dengan kenaikan yang cukup menarik ya, 1,53% pada hari Jumat. Lalu kita cek dari sisi valuasi, PE ratio cukup rendah di angka 8,7 kali, which is ini sangat menarik, dan juga PBV-nya di angka 2,3 kali. Jadi dari sisi PBV sebenarnya tidak murah lagi ya guys ya untuk saham DRMA ini. Tapi dari sisi PE ratio masih cukup menarik. Kita lihat dari laba bersihnya pada kuartal 1 2024 juga mengalami koreksi yang cukup dalam secara year on year. Dari 216 miliar pada kuartal 1 2023 ya guys ya, turun menjadi 133 miliar rupiah. Lalu kita cek dari sisi keuangan, di mana cashnya 414 miliar dengan total aset 3,5 triliun, liabilitas di angka 1,4 triliun dengan ekuitas 2 triliunan. Nah, di sini kita cek ternyata debt to equity ratio saham DRMA ini masih lebih rendah dibandingkan DER-nya saham Akra. Untuk Dharma, DER-nya di angka 69,51%. Lalu kita cek juga dari sisi profitabilitas, di mana gross profit margin untuk Dharma Polymetal sebesar 18% dan NPM atau net profit marginnya di angka 9,9%. Dari sisi profitabilitas juga kita bisa melihat bahwa Dharma Polymetal ini memiliki profitabilitas yang lebih tinggi ya dibandingkan saham Akra tadi. Lalu kita cek dari sisi dividen, ternyata untuk dividen yield-nya ini cukup rendah di angka 3,66% dibandingkan dengan saham Akra yang tadi dividen yield-nya mencapai 7,9%. Lalu kita cek dari return on asset 14,8% dan return on equity 25,98%, which is good ya, dari sisi manajemen effectiveness ini cukup menarik. Jadi untuk saham Dharma Polymetal juga memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri guys ya, karena berbeda sektor juga tentunya. Jadi untuk Dharma, tadi kita lihat ya, untuk komisarisnya dia beli di Rp965 per lembar saham, sedangkan Dharma ini ditutup di level Rp995 per lembar saham. Nah, jadi di level ini guys ya, pembeliannya di 965. Dan kita melihat untuk Dharma Polymetal ini adalah saham yang cukup downtrend ya, sempat naik di level 1.700-an ya, bahkan di 1.800, dan dia sudah mengalami koreksi yang cukup tajam ke level 815 ya per lembar sahamnya. Jadi sudah ada bottoming juga untuk saham DRMA dan mulai rebound kembali. Nah, ini tentunya menjadi tanda bullish reversal di saham Dharma Polymetal guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau koleksi saham-saham yang ada tanda bullish reversal, mungkin Dharma Polymetal ini menjadi salah satu saham yang cocok ya untuk teman-teman serok di harga murahnya seperti itu. Jadi untuk Dharma Polymetal kita akan coba tunggu ya di level 950-an dan menjadi area higher low jika Dharma ada koreksi di hari Senin depan. Kita lanjutkan ke saham yang ketiga, saham yang masih diakumulasi oleh pengendalinya yaitu adalah saham Bird atau Bluebird Tbk. Komisaris Bird tambah porsi kepemilikan saham perseroan. Dilansir dari pasardana.com, Kresna Priawan Joko Sutono selaku komisaris PT Bluebird Tbk atau dengan kode saham Bird telah menambah porsi kepemilikan sahamnya dengan membeli sebanyak 325.000 lembar saham Bird di harga 1.525 sampai 1.530 per saham pada tanggal 5 Juni 2024. Nah, teman-teman garis bawahi ya untuk harga pembeliannya di 1.525 sampai 1.530 per lembar saham. Tujuan transaksi ini adalah untuk investasi dengan kepemilikan saham langsung. Jadi teman-teman pun harus tahu ya,
ketika pengendali ini melakukan buyback terhadap sahamnya sendiri dan juga mengakumulasi sebegitu besar sahamnya sendiri, maka sebenarnya ini adalah untuk tujuan investasi, di mana ketika perusahaannya bagi dividen, maka sebagian besar uang itu akan kembali lagi ke kantong pengendalinya. Seperti itu, guys. Jadi untuk saham Bluebird, kita akan coba lihat di sini dari sisi fundamental. Saham Bluebird ini ya dengan kode saham BIRD ya, PT Bluebird ini adalah masuk ke dalam sektor transportasi dan juga saham syariah. Jadi teman-teman yang ingin beli saham syariah juga bisa ya me-watchlist saham BIRD ini. Untuk saham BIRD ditutup di level 1.520 per lembar saham, jadi masih di area pembelian atau buybacknya pengendali gitu guys ya. Dengan kenaikan tipis 0,33% pada hari Jumat kemarin, saham Bluebird ini kita rasa ya guys ya masih cukup menarik untuk dipantau. PE ratio di angka 8,21 kali dengan PBV 0,67 kali. Kalau misalkan kita bandingkan ya dengan kedua saham tadi yaitu Akra dan juga Dharma Polymetal, maka saham BIRD ini valuasinya masih cukup menarik dan juga terdiskon. PE ratio menarik dan PBV-nya masih murah. Sedangkan kita cek dari laba bersih ya pada kuartal 1 2024, ternyata laba BIRD juga mengalami koreksi meskipun koreksinya tidak terlalu dalam guys ya. Dari 123 miliar pada kuartal 1 2023 lalu turun menjadi 116 miliar pada kuartal 1 2024. Dan tentu saja kita pun masih menunggu guys ya. Kuartal 2 2024 apakah laba dari ketiga saham ini akan naik lagi atau malah turun kembali. Jadi untuk saham Bluebird memiliki cash 1,1 triliun dengan total aset 7,7 triliun, liabilitas 1,9 triliun dengan ekuitas 5,6 triliun. Yang berarti dari sisi rasio hutang atau debt to equity ratio saham BIRD ini pun sangat rendah, di angka 35% saja. Jauh lebih rendah ya dibandingkan dari rasio DER, Dharma Polymetal dan juga AKR Corporindo. Seperti itu. Lalu kita cek dari sisi profitabilitas juga sangat menarik, gross profit margin 30% dan NPM atau net profit marginnya 10,34%. Sedangkan dari sisi dividend yield di angka 5,9%-an. Kita cek juga dari return on asset di angka 5,7% dan return on equity 7,9%. Nah, jadi dari sisi fundamental saya melihat memang saham Bluebird ini juga cukup menarik ya guys ya jika dibandingkan dengan saham Dharma Polymetal dan juga Akra. Lalu kita cek dari sisi teknikal untuk saham Bluebird ternyata juga ketika dia bagi dividen sempat ada gap down dan ini menjadi dividen trap tapi bisa rebound lagi dari level 1455 ya 1400-an naik kembali ke 1520 per lembar saham, kembali ke level pembeliannya owner dari saham Bluebird ini. Kalau misalnya kita perhatikan juga saham Bluebird ini adalah saham yang dia sempat downtrend ya guys ya, sempat berada di level 2000-an. Bluebird turun sampai di 1500-an. Jadi saya rasa untuk Bluebird ini juga salah satu saham yang cukup menarik untuk kita buy on weakness ya guys ya, di harga yang cukup murah di area bottomingnya. Sempat naik tinggi di level 2400, namun saham Bluebird ya sayangnya dia harus turun kembali ya guys ya. Dia sangat downtrend saya lihat. Jadi sudah ada potensi untuk kenaikan saham Bluebird ini jika memang nanti pada kuartal 2 saham Bluebird labanya ada kenaikan, maka potensi kenaikan harga saham Bluebird ini juga tidak akan terbendung gitu ya. Pastinya akan naik kembali ketika memang sahamnya rutin bagi dividen dan juga valuasi dan fundamentalnya cukup baik ya. Jadi teman-teman yang mungkin masih floating loss di saham Bluebird atau di saham Dharma dan juga di saham Akra, saya rasa tidak perlu terlalu khawatir ya, karena ketiga saham ini kan rutin bagi dividen. Ketika teman-teman nyangkut floating loss ya sudah teman-teman fokus averaging down di harga murahnya. Ketika nanti ada kenaikan dan rebound kembali, maka average teman-teman sudah turun, ya potensi dapat dividen lebih banyak karena jumlah lot yang tadi averaging down itu akan semakin besar, dan juga teman-teman ketika harga sahamnya naik akan mendapatkan cuan juga dari capital gain-nya, seperti itu. Oke guys, jadi kita sudah bahas ya 3 saham yang masih diakumulasi oleh pengendali atau ownernya, seperti itu. Dan ini sangat menarik, teman-teman bisa watch saham ini untuk 1 bulan ke depan. Saya yakin ketiga saham ini punya potensi bullish reversal kembali. Oke guys, thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.